Macam mananya kau, Midin? Jabatan itu sudah kau dapat satu. Setelah dapat satu, kau minta yang kedua, kau dapat juga. Dan akhir-akhir ini kau menginginkan jabatan ketiga, walaupun itu dari mamamu. Itu sungguh miris kita melihatnya. Kenapa? Seolah-olah semua jabatan yang ada di dunia ini hendak kau raih untuk kau kuasai sendiri. Jabatan pertama saja itu tidak sukses kamu melaksanakannya, ditambah lagi jabatan kedua. Dan kalau seandainya ini kau memeraih juga di jabatan ketiga, saya hanya mau sampaikan sama kau bahwa jabatan itu bukan kopi susu. Kalau kau katakan bahwa kau akan berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu lagi semuanya dalam konteks janji-janji politikmu, secara garis besar saya menganggap kau itu dominan berbohong mulai dari jabatan pertama sampai ke jabatan kedua. Kenapa? Fakta yang terjadi pada saat ini apa? Perlu kau pahami di sana. Ekonomi kita bagaimana? Kondisi sosial masyarakat ini seperti apa? Jangan dikumpuli masyarakat untuk beramai-ramai untuk mengambil kepentingan pribadimu di sana dengan berbagai cara. Oke, harus saya akui kau punya tim secara terstruktur dari atas sampai ke bawah. Tapi jangan sampai mereka-mereka itu kau maksimalkan hanya untuk kepentingan pribadimu atau hanya karena orgasme politik. Ini sangat berbahaya. Apalagi seandainya jabatan ketiga itu mau kau raih dari mamamu. Ingat, di dunia ini memang penting jabatan tersebut, apalagi sebagai pemimpin. Semuanya memang harus kita kuasai di segala lini. Tetapi ketika kita tidak mampu di sana, apalagi dari sisi intelektual dan mental kita, ini akan dikorbankan. Yang akan dikorbankan kepentingan-kepentingan masyarakat yang urgent, khususnya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Bagaimana sembakonya, bagaimana yang lain-lainnya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang memang harus tersedia dari lapangan kerja. Itu sangat penting. Jangan terlampau banyak berjanji. Ada yang berjanji dari kelompok Midin ini atau kalian yang berjanji akan memberi hadiah rumah idaman, akan memberi hadiah mobil idaman, akan memberi hadiah motor idaman, sampai semua hal yang dikatakan idaman. Yang nggak bisanya kalian itu sebenarnya menjanjikan bagaimana supaya mendapat surga idaman ketika kalian itu menang. Oke lah, dari semua yang saya sampaikan tadi, janji-janji itu semua dalam konteks surga-surga idaman dunia. Mungkin kalau bisa Anda itu berjanji bahwa surga di akhirat sana akan bisa ditemukan ketika masyarakat mendukungmu, akan keluar juga dari janjimu itu. Ini kan kalau kita lihat janji-janji atau yang dilakukan itu terhadap masyarakat, ini seolah-olah masyarakat itu adalah orang-orang yang memang pantas diposisikan sebagai orang-orang dungu. Orang dungu atau seperti anak-anak yang harus didongeng-dongengkan sebelum tidur. Kau bukan pendongeng,
Midin. Kalau seandainya kau pendongeng, mungkin namamu itu akan cetar seperti layaknya seorang pendongeng. Tapi yang saya lihat kebanyakan yang kembali ke kau penghargaan lah atau ini dari sisi pendidikanmu lah, kayaknya kalau saya lihat kayaknya itu hanya berupa rekayasa atau bodong. Bodongnya di mana? Karena setelah kita teliti dari perkembangan yang ada sekarang ini, itu kemungkinan besar semua itu jalur pendek, bukan jalur panjang yang kau ambil untuk meraih prestasimu. Jadi kami berharap terus terang aja atau terang terus dengan fakta-fakta lapangan di posisi pekerjaanmu, di posisi jabatanmu. Tidak usah memblow up, berbohong, ini apa segala macam. Karena masyarakat ini harus kita kasih edukasi atau pendidikan yang benar. Kalau kita berbicara politik, marilah kita bimbing mereka, membuka wawasan mereka bagaimana di politik ini semuanya itu menjadi bersukacita. Jangan ada yang merasa tertipu atau ditipu di sini. Kalau umpamanya kalian berjanji hanya untuk ini, untuk itu, dalam konteks akan memberi apresiasi atau hadiah-hadiah semata kepada kelompok-kelompokmu yang terstruktur dari atas sampai ke bawah, masyarakat itu kau apain? Kau kantongin. Kalau memang seperti itu ya pantas sejak tahun 2015 atau 2016 kau menjabat, kondisi masyarakat seperti ini. Memang kau anggap orang yang gak bertanggung jawab. Kalau memang ada tanggung jawabmu, kau akan malu di situ. Hari ini mungkin atau sebulan atau beberapa bulan yang lewat, seharusnya kau sudah mundur. Kenapa saya katakan seperti itu? Jabatan pertama oke, kau terima, besar kepalamu di sana. Kau rasa kau itu telah menguasai otak dan hati masyarakat. Terus kau mainkan lagi permainan politik kedua supaya apa? Supaya kau dapat jabatan kedua itu. Alasanmu bahwa kau tidak bekerja, tidak bisa bekerja karena ada yang lain yang menjadi sainganmu atau batu sandungan ketika melakukan program. Dan isi kepalamu saat ini, bagaimana jabatan ketiga itu kau raih melalui mamamu. Ini kan satu pembohongan atau pembodohan yang masif yang akan kau lakukan. Tambah lagi janji-janji kalian. Tidak seperti itu. Bermainlah politik itu elegan. Jangan bermain politik itu menipu. Hati-hati. Kemarin sahabatmu atau saudaramu yang saya anggap kelompok Midin itu sudah terpenjara. Inilah teknik-tekniknya. Jangan kau ninabobokan anggota-anggotamu yang terstruktur itu hingga akhirnya semua masuk bui. Saya hanya khawatir ketika Anda itu melakukan janji-janji politik atau bermain masif di lapangan, satu titik tertentu kau itu nanti akan terpenjara juga seperti sahabatmu si Midin yang lain. Semoga kau mainkanlah permainan politikmu ini secara apik, dan selalu saya katakan, bukalah sebenarnya siapa dirimu dan di mana kegagalanmu. Nggak usah kau bicarakan prestasimu, karena saya anggap itu hanya kulit. Tapi coba kau katakan isimu itu seperti apa sebenarnya. Nggak usah dikompori sana sini. Kalau isimu itu saya tahu. Mungkin masyarakat nggak tahu apa isimu. Kulitnya mungkin, kulitmu pun mungkin itu orang itu tidak kenal. Apalagi isinya. Nah,
tim-timmu ini saya lihat berbicara tentang isimu, sementara kulitmu aja mereka tidak ketahui. Ini berbahaya posisimu ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama kau, supaya terbuka semua mata masyarakat. Tim yang struktur dari atas sampai ke bawah itu kami akan pantau. Kami akan pantau bagaimana permainan mereka. Kami akan pantau siapapun itu bagiannya. Oke, mereka yang dari bawah, menengah sampai ke atas itu memang harus mengabdi sama kau, Midin. Tapi di dalam pengabdian mereka, apakah kau bertanggung jawab ketika mereka terpenjara nantinya? Kayaknya kau itu hanya ngeles saja. Ngeles. Janjimu ke perahu sana begini. Belum berapa lama kau sudah pindah ke perahu yang lain. Belum berapa lama kau udah pindah ke perahu yang lain. Berbohong terus di sini. Sedangkan di perahu per perahu aja kaptennya apa kau bohongi, apalagi masyarakat. Sayang, kenapalah kau terlahir sebagai seorang Midin? Mungkin ibumu akan kecewa melihat tingkah lakumu hanya gara-gara jabatan demi jabatan, hanya gara-gara kepuasan demi kepuasan, hanya gara-gara permintaan-permintaan yang kalian anggap di konteks keluarga ini harus dikuasai seumur hidup. Ini harus dikuasai sampai ke anak cucu dan cicit. Kami sebagai anggota masyarakat yang menonton permainanmu, yang menonton lakonmu, akan tetap bekerja menyorotimu. Setidak-tidaknya, istilah orang Batak, hutur. Hutur. Harus dihutur atau digoyang. Silahkan kalian mau berlomba panjat pinang sampai ke puncak sana, dan kami di posisi bawah akan makutur, akan menggoyang kalian semua. Selamat siang, Midin.